Saya akan bacakan beberapa ayat bagi Bapak Ibu sekalian, 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang pertama, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, maka Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia, yaitu Hizkia, berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ayat yang ketiga. Ini penting sekali. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat yang kelima. Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. 6. Hizkia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai Hizkia. Kemanapun juga Hizkia pergi berperang, Hizkia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayah daripada Hizkia itu namanya Ahaz, Raja Ahaz, saudara. Alkitab berkata bahwa Raja Ahaz itu kemudian mengalami kekalahan-kekalahan. Saya sudah sampaikan pada hari Sabtu yang kemarin, ya, kisah tentang Raja Ahaz itu. Bagaimana kemudian Raja Ahaz ini mengalami banyak kesialan, kemudian di dalam peperangan dia kalah, saudara, banyak tentaranya yang mati, banyak rakyatnya yang menjadi tawanan. Karena Ahaz itu menyembah berhala. Hidupnya jauh daripada Tuhan, tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi aneh bin ajaib, anaknya yang bernama Hizkia, dia tidak meniru apa yang dikerjakan oleh bapaknya, tapi Hizkia meniru apa yang dikerjakan oleh nenek moyangnya, leluhurnya, yaitu yang bernama Daud. Maka itu saudara, raja yang paling hebat ya di kerajaan Israel nomor 1 itu adalah Daud. Itu tidak ada duanya. Nah, setelah kerajaan Israel terbelah menjadi 2, maka raja yang hebat setelah Daud dikatakan dari pembacaan tadi itu adalah Hizkia. Meskipun Hizkia masih sangat muda, umur 25 tahun dia menjadi raja, tapi Hizkia sudah tahu untuk memilih mana yang terbaik. Hidup kita dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Biarlah hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang seperti ini, jangan sampai kita salah memilih. Hizkia, saudara, waktu dia menjadi raja, dikatakan di sini, itu situasinya tidak baik, saudara. Karena dia ini masih ada di dalam kekuasaan atau jajahan dan intimidasi daripada kerajaan Asyur. Tetapi ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Hizkia kemudian memberontak. Dia nggak mau lagi ada di bawah pemerintahan atau jajahan daripada Raja Asyur, ya. Dan kemudian yang dikerjakan oleh Hizkia di dalam pemberontakannya, meskipun dia itu kecil, tidak punya kekuatan,
tetapi dia berani untuk menghancurkan semua penyembahan-penyembahan berhala. Dia berani memberontak kepada Raja Asyur. Mengapa? Alkitab tadi berkata, karena Hizkia kemudian percaya kepada Tuhan. Ya, ayat yang kelima tadi, saudara. Jadi karena percaya kepada Tuhan, maka Hizkia hidupnya mengandalkan Tuhan. Ada anak sekolah minggu, dia tanya kepada gurunya, Bu guru, ya kan? Ini ada semut kecil ini. Apakah semut kecil ini bisa menghancurkan tembok yang ada di depan ini, di gereja ini, tembok yang begitu kuat dan gagah? Maka guru sekolah minggunya bilang gini, pertanyaanmu ini pertanyaan apa? Mana bisa semut yang kecil ini, satu ekor saja, ya kan, menghancurkan tembok yang ada di depan ini yang begitu kokoh. Kemudian anak sekolah minggunya bilang begini, bisa Bu Guru, bisa. Gimana caranya coba? Ya semutnya naik ke atas gajah. Nah, kalau semutnya naik ke atas gajah, nanti gajahnya yang akan merubuhkan tembok itu. Rupanya anak sekolah minggunya cukup beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Hizkia meskipun relatif kecil, dia ada di dalam kejajahan daripada Asyur, dia berani memberontak, kemudian dia berani menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala, karena Hizkia menyadari berhala-berhala itu punya mata tapi tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa menolong, punya telinga tidak bisa mendengar, punya kaki tidak bisa berjalan, mau kemana-mana berhala itu harus ditolong. Maka itu kemudian Hizkia percaya kepada Tuhan. Nah, Daud berkata begini di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Untuk percaya dibutuhkan mengenal, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan, siapa Tuhan sesungguhnya, saya percaya kita akan berani mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya, nah saya puji Tuhan dikelilingi oleh jemaat Tuhan, saya dikelilingi oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Sehingga kalau 3 tahun sekali saya pergi ke Indonesia, ya pulang ke Indonesia, saudara, maka gereja ini, kemudian rumah ini, ya kan, saya berikan kuncinya, saya percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya ini. Ya, mengapa saya berani mempercayakan? Karena saya sudah mengenal beliau-beliau ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita punya anak, misalnya Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin anak kita mau percayakan kepada orang yang tidak kita kenal. Kita punya mobil, ya kan? Kemudian karena kita mau bepergian, tidak mungkin mobil kita percayakan kepada orang yang tidak dikenal, ya. Kalau kita sudah mengenal siapa orang itu, maka kita pasti berani mempercayakan. Nah, Alkitab tadi berkata, saudara, karena mengenal Daud, karena mengenal Tuhan, dia berani mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Hizkia, karena dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tiada bandingannya, maka Hizkia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, besok kita akan lihat bagaimana dia mengalami segala sesuatu yang spektakuler, saudara. Kemudian dikatakan tadi, selain percaya, maka ia berpaut. Berpaut. Nah, berpaut itu apa? Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Berpaut itu setia. Jadi yang pertama, Hizkia itu percaya. Yang kedua, Hizkia itu setia kepada Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Amsal, banyak orang menyebut dirinya baik hati, ya. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Jadi ternyata orang yang baik hati maupun orang yang mengaku baik hati itu ombyoan, ya. Di luar sana banyak orang yang baik hati.
Bahkan kita sering ngomong, aduh orang itu kok begitu baik ya. Padahal baru ditraktir bakso 1 mangkok aja, ya kan. Mungkin kita baru dibawain tas kita, ya kan. Mungkin kita baru ditolong sesuatu, kita langsung bilang, aduh baiknya orang itu ya. Banyak orang yang baik sudah di atas muka bumi ini. Tetapi dikatakan kalau orang yang setia itu langka. Jarang kita menemukan orang yang setia. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi saudara, Tuhan itu menginginkan kita sebagai umatnya, menginginkan kita sebagai anak-anaknya, menjadi pribadi-pribadi yang setia. Nah, kalau nggak percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita punya pacar, misalnya buat yang belum menikah, atau kita yang sudah menikah, punya suami atau punya istri, dan kemudian suami atau istri kita, atau yang masih pacar kita, baik banget, tapi tidak setia. Kita mau nggak? Tentu kita tidak mau dengan orang-orang yang tidak setia. Ya, kita senang kalau kita berjumpa dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan juga setia, ya, bukan hanya baik tapi harus setia. Dan Hizkia ini adalah tipe orang yang setia. Begitu dia percaya kepada Tuhan, maka dia setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun yang terjadi. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2021 apapun yang terjadi, ya, Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Yang pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, dan yang kedua, kita harus tetap setia. Jangan seperti orang dunia bilang begini, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Bukan begitu, saudara. Situasi apapun yang terjadi, kita harus percaya Tuhan dan tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Sebab apa? Kristus Yesus Tuhan dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa Hizkia itu berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan? Artinya Hizkia itu taat akan firman Tuhan. Tuhan berfirman apa saja, maka Hizkia nggak pakai pikir 2 kali. Ya kan, Tuhan bicara apa, dia taat, saudara. Akibat daripada Hizkia percaya kepada Tuhan, kemudian setia kepada Tuhan, dan yang ketiga tadi taat kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, maka Tuhan menyertai Hizkia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan mau menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan mau menyertai kita untuk selama-lamanya. Tapi syaratnya ya 3 ini, saudara. Kita mau percaya kepada Tuhan, yang kedua setia kepada Tuhan, dan yang ketiga kita taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau percaya, kemudian setia, dan taat kepada Tuhan, Alkitab berkata Tuhan akan menyertai kita. Seperti Hizkia, saudara, disertai oleh Tuhan. Sehingga Alkitab berkata begini, tadi yang kita baca soal di ayat yang ke-7, ia beruntung. Kemana saja ia pergi berperang, ia beruntung. Maaf, orang Chinese bilang hoki, saudara, ya kan? Mengapa? Karena dia disertai oleh Tuhan. Tahun 2021, ya, kita ini sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Jadi kemana saja kita pergi, apa saja yang kita kerjakan, kalau kita disertai Tuhan, maka Alkitab berkata kita akan beruntung. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti, saudara. Di tengah-tengah situasi yang mungkin rasa-rasanya kita tidak bisa dapat untung. Tapi kalau disertai oleh Tuhan, ada saja nanti jalan Tuhan
untuk membuat kita beruntung, untuk hidup kita mengalami kemenangan, untuk hidup kita mengalami pemulihan, bahkan kita akan mengalami promosi yang datangnya daripada Tuhan. Ya, itu saja yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan besok kita akan lanjutkan kisah daripada Raja Hizkia ini. Ada 3 hal. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalau kita lakukan 3 hal ini, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan selalu beruntung. Mari kita berdoa. Matekan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami Bapa, seperti Hizkia, meskipun masih sangat muda, dia mau percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan. Demikian juga para pendoa syafaat ini. Biarlah penyertaan Tuhan terus Tuhan atas setiap kami, sehingga sepanjang tahun 2021 ini, kami disebut sebagai orang-orang yang hoki, kami disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.